Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggrani. Nah, di video kali ini adalah request dari beberapa teman yang tanya mengenai warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Jadi kali ini aku mau bahas mengenai IVOA atau Visa on Arrival. Nah, jadi teman-teman simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Tunggu, di sela-sela kesibukan aku dan aktivitas aku, tiba-tiba keluarga yang di Indonesia minta kiriman uang. Penting banget, mana aku nggak bisa keluar lagi. Untung ada YorPay, selagi saldo aku masih ada. Tinggal transfer aja, tanpa keluar ke minimarket Taiwan terdekat. Dan tidak perlu bayar ongkir lagi di Taiwan. Nah, ini nih yang aku suka dari YorPay. Praktis, irit, dan murah di ongkir, bayar belanja juga murah, beli pulsa juga murah, bayar cicilan, bayar zakat juga lebih mudah. Makanya teman-teman buruan download YorPay sekarang karena ada promo nih buat kalian pengguna baru, free ongkir isi saldo dan juga free ongkir transfer ke nomor rekening Bank Indonesia. Ajak teman kamu dan bagikan kode referral kamu, maka kamu mendapatkan 50 NT per orangnya. Tapi jangan lupa ya, harus selesaikan verifikasi 1 dan juga verifikasi 2. Dan apabila ada kesulitan, langsung aja hubungi nomor CS dan juga inbox di Facebooknya YorPay Taiwan. Nah teman-teman, karena kemarin ada yang request dan minta informasi mengenai IVOA atau Visa on Arrival. Jadi kali ini aku mau ngebahas ya, dan ada beberapa juga teman yang tanya mengenai warga negara asing yang mau masuk Indonesia. Electronic Visa on Arrival atau IVOA bisa digunakan dalam 90 hari sejak diterbitkan. Jadi seperti e-visa, pemegang IVOA memiliki kesempatan untuk menggunakan IVOA tersebut dalam jangka waktu 90 hari. IVOA resmi diberlakukan pada tanggal 10 November 2022. Berikut aturan dalam surat edaran, teman-teman bisa baca sendiri agar lebih jelas ya. Nah, kalau di komentar kemarin ada yang nanya, Kak, aku warga negara Indonesia tapi anakku warga negara asing, itu gimana tuh? Jadi setiap pelancong itu harus memiliki IVOA terpisah, termasuk bayi, anak-anak, meskipun anak-anak atau bayi termasuk dalam paspor orang tua mereka. Jadi masing-masing harus memiliki visa IVOA. Orang asing yang ingin masuk ke Indonesia harus memiliki paspor dan masa berlaku paling singkat 6 bulan sejak tanggal kedatangan ya. Oke guys, jadi di sini aku akan bahas mengenai Electronic Visa on Arrival atau IVOA. Jadi buat kalian yang memiliki kegiatan seperti kunjungan wisata, kunjungan tugas pemerintah, kunjungan pembicaraan bisnis, kunjungan pembelian barang, kunjungan rapat, dan kunjungan transit. Masa tinggal 30 hari dan bisa diperpanjang untuk 30 hari berikutnya. Persyaratannya, paspor asli yang sah dan yang masih berlaku paling singkat 6 bulan, dan kemudian tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan ke negara lain. Nah, proses pengajuan visa dan pemberian visa, buka link yang aku sertakan di sini ya teman-teman. Jadi kalian bisa melalui browser kalian dan kemudian isi informasi atau isi formulir. Pastikan semua informasi sudah benar ya. Kemudian kamu dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembayaran. Ada 2 metode pembayaran, yaitu kartu debit, kartu kredit, dalam jaringan Visa dan Mastercard. Kemudian isi semua detail pada halaman pembayaran dan verifikasi pembayaran kamu sesuai permintaan. Selanjutnya, IVOA akan dikirim melalui email kamu setelah pembayaran kamu dikonfirmasi. Kemudian silahkan unduh atau cetak IVOA kamu sebelum keberangkatan. Dan kemudian, pada saat ketibaan, bisa langsung menuju loket IVOA. Petugas imigrasi akan memindai QR kode di IVOA kamu, memberikan informasi kamu, dan menempelkan stiker VOA di paspor kamu. Nah, untuk mendapatkan Electronic Visa on Arrival ini, kalian bisa daftar, disediakan dalam 46 negara. Dan di sini Taiwan juga termasuk teman-teman. Jadi kalian bisa mengajukan visa ini buat kalian yang warga negara Taiwan. Nah, untuk biaya, kalau tidak ada perubahan, biayanya adalah Rp500.000 dan masih akan dikenakan biaya layanan. Nah, teman-teman, jadi itu tadi untuk kalian yang warga negara asing mau masuk ke Indonesia. Jadi, di sini kita dikasih waktu 90 hari setelah penerbitan IVOA ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kemarin ada yang nanya, itu berapa lama sebelum keberangkatan ya? Kira-kira kamu bisa mengira-ngira sendiri kalau kalian itu buat sekitar
1 bulanan, misalkan nih ya, aku warga negara asing dari Taiwan, aku mau masuk ke Indonesia, ini aku daftar kira-kira 1 bulan sebelum keberangkatan. Nah, kemudian kalau kalian sudah mendapatkan e-visa tersebut, kalian bisa masuk ke Indonesia dan kemudian durasinya itu adalah 30 hari. Karena masa berlakunya itu 30 hari tapi masih bisa diperpanjang 30 hari berikutnya. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu tadi informasi yang aku sampaikan buat teman-teman, dan apabila ada saran dan kritik atau pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, sebenarnya informasi e-visa ini aku sudah dapat dari beberapa hari yang lalu ya, karena kita sibuk dan antri apa yang harus saya sampaikan informasinya, karena kemarin ada yang nanya mengenai bea cukai dan juga ada yang DM mengenai MD Mandiri di Taiwan gitu ya, TKI Kaburan. Jadinya tuh uploadnya ngantri ya teman-teman, mohon maaf kemarin yang request, baru kali ini aku buat video, dan semoga saja informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.